Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Basirahir dari 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian geografi menurut Eratosthenes, yaitu geografi berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Nama saya Afrodin Miftah Rizky dari 10 MIPA 1 akan menjelaskan pengertian geografi menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, geografi yaitu sebuah ilmu yang studi objeknya berupa hal-hal atau gejala-gejala benda-benda yang tersebar di wilayah-wilayah pada permukaan bumi. Nama saya Alia. Di sini saya akan menyampaikan pengertian geografi menurut William Hughes. Geografi adalah ilmu suatu hal yang tidak nama belaka tetapi dari argumen dan alasan, sebab dan akibat. Perkenalkan, nama saya Nashwakil Hafiza dari kelas 10 MIPA 1. Menurut Profesor Bintarto, geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan dan regional yang digunakan untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Nama saya Rafinia Ardiansyah dari kelas 10 MIPA 1. Arnaldo Faustini adalah seorang ahli geografi, penulis, dan pembuat peta kutub Italia. Nama saya Arya Akbar Pratama. Menurut Ellsworth Huntington, geografi adalah studi tentang fenomena permukaan bumi beserta penduduk yang menghuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azidan Afif Fauzi. Saya akan menjelaskan bagaimana pengertian geografi menurut Paul Vidal de Lablache. Menurut Paul Vidal de Lablache, geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana proses produksi yang dilakukan manusia terhadap kemungkinan yang ditawarkan oleh alam. Perkenalkan, nama saya Azka Faizadila Yusra, saya dari kelas 10 MIPA 1. Menurut Preston E. James, geografi adalah induk dari segala ilmu pengetahuan atau mother of all science. Hal ini karena semua analisis ingin mencoba mempelajari tentang bumi, sehingga analisis awalnya harus berasal dari geografi, yang nantinya akan bercabang ke studi-studi ilmu lainnya. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Putranto, saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian geografi menurut beberapa ahli. Ya, menurut Lobeck, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan-hubungan antara kehidupan dan lingkungan fisik di sekitarnya. Terima kasih. Menurut Hartshorn, geografi adalah ilmu yang bertugas untuk memberikan deskripsi yang teliti, rasional, dan teratur mengenai sifat variabel-variabel yang ada di permukaan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daryl Daniel Haryanto dari kelas 10 MIPA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu geologi ya. Untuk penjelasan sendiri saya akan bagi dua, yaitu adalah pengertian dan juga yang kedua adalah contoh penggunaannya. Satu, pengertian. Geologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu dari geo yang artinya bumi dan logos yang artinya adalah kata. Nah, dari sini kita sudah bisa simpulkan bahwa geologi sendiri artinya adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang apapun yang mencakup tentang bumi, baik strukturnya, unsur penyusunnya, usianya, segala macamnya lah tentang bumi lah ya. Nah, dari sini aja kita udah tahu bahwa cakupan geologi itu udah pasti sangat luas karena dia mencakupi seluruh bumi. Oleh karena itu para ahli membaginya menjadi dua bagian ya, yaitu adalah geologi fisik dan juga geologi dinamis. Saya nggak mau jelasin lebih lanjut lagi karena takut videonya kelebihan durasinya, maaf ya. Oke. Nah, adapun untuk yang menggunakan kata geologi ini sendiri, yang pertama kali menggunakan adalah Henry Dulac pada tahun 1778 dan kata geologi ini sudah mulai digunakan sebagai bahasa baku oleh Horace Benedict de Saussure ya pada tahun 1779 ya. Dua contoh penggunaannya. Untuk contoh penggunaan di sini benar-benar banyak banget ya. Salah satu yang paling penting itu adalah dengan adanya ilmu geologi ini kita bisa mencari, bahkan kita bisa menentukan, kita bisa nemuin ibaratnya
materi-material yang tersimpan di bawah bumi kayak minyak bumi, batu bara, terus metal segala macam yang udah pasti zaman sekarang itu penting banget ya. Oke, jadi ya sekian dulu ya untuk video saya kali ini ya. Video ini memang cukup singkat dan mungkin tidak terlalu jelas, jadi saya mohon maaf. Tapi ya semoga ini bisa memberikan ilmu untuk kalian semua ya yang menonton ya. Oke, terima kasih banget buat nonton. Saya Daryl dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Maharani Pramono dari kelas 10 MIPA 1 akan menjelaskan tentang salah satu ilmu penunjang geografi, yaitu geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik merupakan hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal maupun internasional. Secara spesifik, geopolitik itu merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya untuk memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Nah, variabel geografi ini umumnya mengarah pada lokasi, ukuran negara, iklimnya, topografi, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi. Secara tradisional, istilah ini telah digunakan pada dampak geografi terhadap politik. Namun, pemakaiannya telah berubah dalam 1 abad terakhir untuk mencangkup konotasi yang lebih luas. Klimatologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu klima, yang berarti tempat, zona, atau wilayah. Harfiah, klimatologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai sifat iklim di suatu tempat. Saya Fahira Janata Inidan, saya akan menjelaskan pengertian geofisika. Geofisika adalah bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Di dalamnya termasuk juga meteorologi, elektrisitas atmosferis, dan ionosfer. Terima kasih. Nama saya Fiona Marsa Belinda. Di sini saya akan menjelaskan salah satu ilmu penunjang geografi, yaitu hidrologi. Orang yang ahli di bidang hidrologi disebut juga hidrolog. Sedangkan hidrologi tersendiri adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air yang ada di permukaan tanah maupun lapisan tanah bagian bawah. Contohnya, rawa-rawa, sungai, danau, mata air, dan lain sebagainya. Terima kasih. Nama saya Hanan. Meteorologi atau ilmu cuaca adalah cabang dari ilmu atmosfer yang fokus pada perakiraan atau perkiraan cuaca. Kata meteorologi berasal dari bahasa Yunani kuno dari perbendaharaan kata meteoros dan kata logia. Secara umum, meteorologi digunakan untuk meramal cuaca. Peramalan cuaca adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi untuk memperkirakan kondisi atmosfer pada masa depan di suatu lokasi. Peramalan cuaca memiliki berbagai manfaat di kehidupan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, peramalan cuaca menentukan apa yang dipakai orang ketika itu. Contohnya seperti payung, jaket, dan lain-lain. Meteorologi juga digunakan di berbagai bidang, seperti militer, produksi energi, transportasi, pertanian, dan konstruksi. Nama saya Hanania Rama Widianto dari 10 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang ilmu penunjang geografi yaitu zoologi. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan dan persebarannya di muka bumi. Contohnya, harimau Jawa dan persebarannya di Pulau Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Faiza ingin menjelaskan tentang salah satu ilmu penunjang geografi, yaitu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan seorang dengan seorang, seorang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, atau ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Saya Kalina Fauzia Lakim akan menjelaskan salah satu ilmu penunjang geografi. Salah satunya geomorfologi. Geomorfologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Para ahli geomorfologi mencoba untuk memahami kenapa sebuah bentang alam bentuknya seperti itu, untuk memahami sejarah dan dinamika bentang alam, dan memprediksi perubahan pada masa depan dengan menggunakan kombinasi pengamatan lapangan, percobaan, dan modeling.
Ilmu penunjang geografi yang ke-10 adalah demografi. Demografi adalah ilmu yang mengumpulkan dan menyelidiki catatan-catatan statistik penduduk untuk mengetahui perkembangan, kepadatan, kelahiran, kematian, dan perpindahan serta penyebaran penduduk. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia Ramadhani. Letak adalah suatu tempat daerah di mana adanya keterkaitan suatu objek di muka bumi. Letak dibagi menjadi dua, yaitu letak absolut dan letak relatif. Letak absolut adalah letak di mana dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Contohnya, letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak relatif adalah letak di mana dilihat dari tempat sekitar. Contohnya, letak geografis Indonesia berada pada 2 benua dan diapit oleh 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nama saya Mas Kurvala, saya akan membahas tentang konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan membahas mengenai seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses. Dalam kata lain, keterjangkauan adalah hasil sintesa dari konsep lokasi dan jarak ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Mehran Akila Amanda dari kelas 10 MIPA 1. Salah satu konsep geografi adalah pola. Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Pola juga dapat diartikan sebagai tatanan geografis yang beraturan sebagai bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Contoh pola dalam konsep geografi adalah pembangunan pemukiman penduduk dibangun memanjang mengikuti jalan raya atau aliran sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Fauzan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep nilai kegunaan. Gunung-gunung dengan pemandangan indah lebih cocok dijadikan tempat wisata ketimbang penambangan sumber daya mineral. Dalam menganalisa aktivitas atau objek secara geografis, kita harus mengetahui nilai guna atau potensi dari suatu lokasi. Dengan mengetahui nilai guna terbaik dari suatu wilayah, kita dapat melakukan proses perencanaan yang lebih baik, terstruktur untuk merancang daerah tersebut. Namun, tentu saja nilai guna suatu lokasi dapat berubah-ubah, tergantung kemampuan serta kemauan orang untuk memanfaatkan lokasi tersebut. Selain itu, nilai guna juga sangat tergantung pada ketersediaan teknologi dan ketersediaan modal untuk melakukan pengembangan di wilayah tersebut. Contoh pengaplikasian nilai kegunaan adalah daerah pantai yang lebih cocok sebagai tempat rekreasi dan perdagangan dibandingkan dengan tempat bertani, atau daerah dataran tinggi yang lebih cocok digunakan sebagai tempat berkebun dan berladang dibandingkan dengan budidaya ikan tangkap. Terima kasih. Halo, nama saya Muhammad Ilham dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep ilmu geografi berdasarkan interaksi dan interdependensi. Pada sewaktu-waktu, kondisi interaksi yang intens menyebabkan kondisi saling ketergantungan antar wilayah atau fenomena geosfer yang berbeda tersebut. Kondisi interaksi antar fenomena geosfer atau wilayah yang menimbulkan ketergantungan tersebut dalam ilmu geografi dikenal dengan istilah interaksi interdependensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sadam Maulidi dari kelas MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ketertarikan ruang. Ketertarikan ruang adalah hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya yang merupakan suatu ketertarikan ruang. Hal ini mendorong terjadinya sebab akibat antar wilayah. Contoh ketertarikan ruang adalah polusi udara yang terjadi di Singapura yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Riau yang letaknya berdekatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nusafina Putri dari 10 MIPA 1. Geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Geologi tidak terlepas dari bentuk permukaan bumi, seperti pegunungan, perbukitan, lembah, dan dataran. Hal inilah
yang menyebabkan bentuk permukaan bumi merupakan objek studi geografi. Salah satu contoh konsep geomorfologi adalah kota Surabaya yang terletak di wilayah dataran rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadana Firzatullah dari kelas 10 MIPA 1. Aglomerasi adalah istilah umum yang merujuk kepada upaya pengumpulan beberapa elemen ke dalam suatu tempat atau wilayah. Perkenalkan, nama saya Nelsa Amalia. Diferensiasi areal. Pengertian diferensiasi areal secara umum adalah fenomena yang berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep geografi yang ke-10 yaitu konsep jarak. Jarak memiliki arti yaitu ruang atau sela yang dihubungkan antara dua lokasi atau dua objek dan dihitung melalui ukuran panjang maupun waktu. Konsep jarak memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Konsep jarak dapat dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Pertama, jarak mutlak. Jarak mutlak adalah ruang atau sela di antara dua lokasi yang dihitung melalui ukuran panjang dalam satuan ukuran meter, kilometer, dan sebagainya. Jarak mutlak merupakan jarak yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Contoh dari jarak mutlak adalah jarak antara kota Jakarta ke Bandung adalah 150 km. Yang kedua, jarak relatif adalah ruang atau sela di antara kedua lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan atau waktu. Contoh dari jarak relatif adalah jarak antara kota Jakarta ke Bandung dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakan dan Hendra dari 10 MIPA 1 akan menjelaskan manfaat geografi dalam bidang ekonomi. Geografi ekonomi sesuai namanya adalah cabang ilmu sosial memadukan ilmu geografi dan ekonomi. Geografi ekonomi menekankan pokok bahasanya pada aspek keruangan atau spasial dari aktivitas ekonomi manusia. Contoh yang pertama adalah distribusi barang dan jasa serta komunikasi. Merupakan salah satu contoh aspek ekonomi yang sangat bergantung pada kondisi ruang atau spasial dari suatu wilayah. Kajian geografi ekonomi secara singkat adalah kajian yang bertujuan untuk menemukan atau mengoptimalkan potensi ekonomi suatu wilayah berdasarkan kondisi geografisnya. Contoh yang kedua, hal yang membedakan geografi ekonomi dengan cabang ilmu geografi ekonomi lainnya adalah penekanan terhadap 3 konsep kunci. 1. Ruang. Konsep ini merujuk pada penekanan terhadap jarak dan luasan wilayah terhadap suatu aktivitas ekonomi. 2. Tempat. Berbeda dengan ruang, konsep ini menekankan pada aspek sosial seperti keadaan, sosial, politik, budaya, dan komoditas ekonomi. Dan yang terakhir, batasan atau skala. Batasan atau skala digunakan untuk memudahkan tipologi spesies dari suatu kawasan karena kondisi tiap wilayah yang berbeda-beda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahelita Sofia dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan manfaat geografi dari segi keterampilan. Sebagai keterampilan, geografi bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan binaan. Mengembangkan keterampilan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan. Mengembangkan keterampilan, analisis, sintesis, dan kecenderungan. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra dari kelas 10 MIPA 1. Manfaat mempelajari ilmu geografi yang selanjutnya adalah kita dapat mengetahui persebaran flora dan fauna yang ada di permukaan bumi. Sebagai contohnya, kita dapat mengetahui bahwa habitat asli dari hewan komodo hanya ada di Indonesia, yaitu di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Nama saya Rizka Diniatul Hikmah dari kelas 10 MIPA 1. Manfaat geografi bagi kehidupan sehari-hari, salah satunya geografi membantu kita mengetahui banyak tempat dan kondisi suatu daerah, dan juga membantu kita mengetahui lokasi, kondisi, dan sifat-sifat setiap negara yang berbeda-beda, serta membuat kita sadar betapa luasnya dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatur Rahman dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan menerangkan tentang pengetahuan geografi. Pengetahuan geografi yaitu mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola, keruangan, dan proses-prosesnya. 2. Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang, dan keterbatasannya untuk dimanfaatkan.
3. Mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan wilayah negara atau dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, manfaat geografi selanjutnya adalah mengasah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kecerdasan dalam memahami, menguasai, mengelola, dan mengoptimalkan ruang. Jika kita belajar geografi dengan benar, maka kita akan bisa menjadi seorang perencana tata ruang yang baik. Contohnya, sekarang ini banyak terjadi fenomena banjir di kota besar dan juga fenomena kemacetan di kota-kota. Peristiwa itu terjadi karena tidak cerdasnya manusia dalam mengelola ruang. Oleh karena itu, geografi akan membawa kita menjadi seorang manajer ruang yang handal di masa depan. Saya Seni Bilkis, manfaat geologi dalam dunia pertambangan. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Geologi memiliki manfaat dan peranan penting dalam dunia pertambangan, terutama dalam penataan daerah lingkungan pertambangan. Yang kajian utamanya adalah membahas tentang karakteristik fisik dan kimiawi lingkungan pertambangan, yang meliputi aspek-aspek klimatologi, geomorfologi, geologi, dan hidrogeologi. Manfaat pelajaran geografi terhadap sikap, yakni menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi di lingkungan sekitar, serta mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan sumber daya alam. Saya Tinersi, saya dari kelas 10 M1. Di sini saya akan membacakan manfaat geografi bagi sumber daya alam. Manfaatnya adalah pemetaan potensi petani daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Ramadan dari 10 MIPA 1. Manfaat geografi dalam bidang iklim. Yang pertama, bisa memprediksi kapan terjadi hujan maupun kemarau. Yang kedua, bisa mengantisipasi terjadinya kimiatologi. Terus yang ketiga, bisa menyesuaikan diri dengan iklim.